Salam adik-adik dan salam juga kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena boleh merayakan Natal sekolah minggu. Dan perayaan Natal kali ini nuansanya sangat berbeda. Berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal di tempat, di gereja seperti itu. Tapi kali ini kita merayakan Natal bersama, tapi adik-adik dan para orang tua di rumah masing-masing, dan kita rayakan di dalam melalui Zoom online. Namun demikian saya percaya bahwa itu tidak mengurangi kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu dan orang tua dari anak-anak sekolah minggu dinyatakan secara limpah kepada kita. Oleh sebab itu dalam perayaan Natal ini mari kita fokus kepada Tuhan, izinkan Tuhan akan berkarya, berbicara kepada adik-adik semua melalui seluruh rangkaian acara Natal yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan pada akhirnya saya bersama keluarga mengucapkan selamat merayakan Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita akan berdoa ya untuk memulai perayaan Natal kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Bersyukur karena kami anak-anak sekolah minggu bersama orang tua boleh merayakan Natal. Kami merayakan Natal melalui Zoom dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati semua yang ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Semua yang sudah dipersiapkan Tuhan memberkati. Dan melalui semua acara yang sudah dipersiapkan, Tuhan berbicaralah kepada kami anak-anak sekolah minggu, kepada kami para orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa dan pengurapan Roh Kudus dinyatakan kepada kami melalui perayaan Natal yang sangat luar biasa pada saat ini. Dan kami bukalah ibadah perayaan Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one
cerai ya, tapi kita tetap sukacita karena Tuhan Yesusnya tetap lahir buat kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, adik-adik di rumah juga lipat tangannya, ikutin Tante Sari dalam hati berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, selama ibadah Natal ini Tuhan memberkati kami. Berkati kami saat mendengarkan firman Tuhan, walaupun itu melalui drama Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan akan berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam hidup kami, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur karena Tuhan Yesus mau lahir bagi kami, menjadi seluruh juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama bilang amin. Hari ini Tante Sari mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia ini? Karena Allah melihat dunia ini sudah hancur sekali, banyak dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan melihat bahwa dunia yang diciptakan ini harusnya indah, tapi karena dosa itu maka dunia ini menjadi kotor, ya. Dan Tuhan punya rencana untuk membuat dunia ini menjadi indah lagi. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya untuk lahir ke dunia. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Mengirimkan para malaikatnya datang menemui seorang perempuan perawat yang bernama Maria. Dia datang menemui Maria dan Maria terkejut melihat banyak sekali malaikat yang menemui dia. Lalu malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut. Maria takut melihat banyak malaikat. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu tidak hanya malaikat bertemu dengan Maria dalam keterkejutan Maria, tapi Maria mau ikut apa kata Tuhan. Yusuf sebagai tunangan daripada Maria, dia resah. Tunangannya hamil tapi belum menikah. Yusuf berniat untuk menceraikan Maria. Tapi sekali lagi Tuhan mengirimkan malaikat bertemu dengan Yusuf melalui mimpinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maria dan Yusuf mau taat dengan apa yang Tuhan bilang. Walaupun mereka di luar nalar mereka nggak bisa terima. Yusuf tidak bisa menerima secara manusia karena Maria mengambil. Yuk adik-adik semuanya kita bertepuk tangan. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Sambutlah kedatangan Tuhan Yesus kita semua. Dunia bergembira dan sambutlah
Agustus memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan dirinya di tempat mereka masing-masing. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria, mereka pulang ke Bethlehem. Ya, terus mereka mencari penginapan nih. Satu demi satu penginapan dia cari, tapi semuanya penuh. Hingga dia ketemu satu pemilik penginapan, dia bilang, tempat saya juga penuh, tapi saya punya satu kandang domba. Kalau mau silakan menginap di sana. Dan Maria dan Yusuf pun akhirnya menginap di kandang domba. Saat itu Maria waktunya melahirkan. Nah, Maria akhirnya melahirkan di kandang domba. Bayi Yesus dibungkus oleh kain lampin dan diletakkan di palungan. Saat itu juga dengan waktu yang bersamaan orang Majus melihat bintang timur. Bintang timur adalah tanda bahwa raja sudah datang. Nah, waktu melihat bintang timur dia pergi dan ketemu sama Raja Herodes, raja yang jahat. Raja Herodes marah karena apa? Gak ada raja selain aku katanya. Tapi orang Majus ini tetap berjalan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada juga para gembala. Para gembala ini mereka bertemu dengan para malaikat. Dan malaikat ini bicara kepada para gembala ini, dia bilang ini, sudah lahir juru selamat buat dunia ini. Sudah lahir anak raja buat dunia ini. Lalu para gembala ini dengan bersukacita dia pergi mencari bayi Yesus. Hingga mereka bertemu dengan bayi Yesus dan mereka melihat bagaimana bayi Yesus ditidurkan di atas palungan. Bagaimana mereka semua, orang Majus, orang tua dari Tuhan Yesus, juga para gembala bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Adik-adik, senang gak kalau seandainya kita jadi orang Majus, kita jadi gembala yang bisa ketemu sama Yesus? Kita mau lihat ya bagaimana bahagianya orang-orang Majus
yang bisa ketemu langsung sama bayi Yesus, walaupun ada di palungan, ada di kandang domba, tapi mereka bersuka cita sekali. Bahkan mereka memberikan persembahan. Apa yang mereka bawa, ada mur, kemenyan, ya, mereka kasih semua apa yang mereka miliki sebagai rasa sukacita dia. Karena apa? Karena ketemu sama bayi Yesus. Dahsyat ya. Juga para gembala, mereka datang ketemu sama bayi Yesus juga sangat bersukacita. Karena apa? Walaupun mereka nggak bawa apa-apa, tapi mereka bahagia bisa melihat raja, bisa melihat juru selamatnya datang ke dunia. Waktu itu di kandang domba, di dalam palungan, ada raja kita, ada juru selamat kita yang lahir. Dan mereka yang ada di sana, mereka semua bersuka cita, mereka semua berbahagia, ya. Dan mereka semua menyembah kepada raja itu. Mereka juga menyembah kepada para juru selamat itu dengan rasa yang begitu takjub. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa sekarang saya sudah bebas. Begitulah yang dirasakan oleh para orang Majus, juga para gembala. Yang bersukacita saat itu siapa? Orang tuanya Tuhan Yesus sudah pasti. Para orang Majus pasti. Gembala, itu mereka bersukacita. Lalu siapa lagi? Kita juga berbahagia. Karena apa? Kelahiran Tuhan Yesus juga buat kita. Walaupun kita tidak ada di kandang domba, tapi Tuhan Yesus itu sudah lahir juga buat kita. Tuhan Yesus datang itu buat sukacita, juga membawa damai buat kita, juga menjadi juru selamat yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia itu menjadi terang. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita mau bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, dan Tuhan Yesus tetap jadi Tuhan kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Yuk kita mau bersyukur adik-adik buat kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau berdoa buat firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus lahir bagi kita. Dengan sukacita kita akan menyambutnya. Berdoa kita sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Dan kami bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus yang begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan lahir bagi kami dan kami boleh dibebaskan, dan kami memiliki juru selamat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus ada dalam hati kami Tuhan, hidup dalam kehidupan kami Tuhan, tetap menjadi raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Haleluya, sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar ya firman Tuhan ya. Luar biasa lah firman Tuhannya. Anak-anak pada dengar gak ya di rumah ya? Tante Sari pengen tahu. Nanti coba kasih ya di grup kita. Ntar dulu, ada teman kita yang mau datang kayaknya. Hai Oma, hai Oma. Bawa siapa? Bawa cucu Oma nih. Oh, cucunya siapa nih? Sama Main. Weh, Tante Sari mau kenalan dong Meme. Terima kasih ya Opa Oma ya sudah antar cucunya sekolah minggu ya. Tante Sari suka sekali kalau ada apa-apa mama, oma, opa yang antar anak-anak sekolah minggu. Ternyata oma opa masih hebat bisa antar cucu. Sekarang boleh ditinggal ya Opa Oma ya, mereka ya. Dadah Opa, dadah Oma. Meme sama Maya sama Tante Sari dulu ya. Iya. Tadi dengar gak firman Tuhan? Ih, Tante Sari cerita apa ya, Mail ya? Kelahiran. Apa-apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Mail? Kelahiran Papa Mama. Oh, coba Mei, bener gak? Salah Tante, salah. Oh iya, kelahiran siapa coba Mei? Kelahiran Tuhan Yesus. Ih, padahal hebat ya. Kalau di sekolah minggu Tante Sari itu ada voucher, mau gak? Mau. Iya, Tante Sari mau tanya lagi buat Mail ya. Tadi itu kan Tante Sari ada cerita Tuhan Yesus punya papa mama loh. Maya tahu nggak siapa namanya papa mamanya Tuhan Yesus? Papa mamanya namanya Yusuf dan Maria. Wih, keren. Berarti dengerin ya. Itu baru kelas Tante Sari hebat. Anak sekolah minggu yang dahsyat. Kalau Meme tahu nggak siapa sih yang ngumpul di tempat kandang domba yang melihat bayi Tuhan Yesus? Ada 3 orang Majus. Wih, Ada gembala. wih, keren.
Tapi Tante Sari mau tanya nih, Tuhan Yesus cuma lahir buat gembala doang ya? Atau buat orang Majus doang ya? Enggak ya? Tuhan Yesus lahir buat siapa, Mel? Kita semua. Oh iya, kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir buat kita? Sayang sama nenek. Oh iya, saya main nggak? Oh iya, Tuhan Yesus sayang kita semua ya. Iya. Jangan lupa kelas Tante Sari ada ayat hafalan. Nanti di rumah dihafalin, oke? Iya. Kita pulang ya. Nanti mau jemput di luar ya. Bye. Yuk, main. bagimu, Muhammad.